wasallam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'an bihi wa bi barakati ulumi wa bi kulli darain amin radhiyallahu anhu wa rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal huda wal sabr. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 142. Hadis ke-22. Hadis ke-22. Tabarkan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan ahlaha manihatul azli ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa mawmuniha illa adkhalahu Allah biha al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala ma'asal hadirin wal hadirat jamaah ta'lim malam Selasa Masjid Jami Nurul Jihad yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Beliau putra daripada Amr bin As yang dilantik oleh Sayyidina Utsman, oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur di Mesir. Jadi pejabat pertama di negeri Mesir adalah sahabat Amr bin As. Di mana Amr bin As ini ketika sampai di Mesir melihat ada satu tradisi rakyat Mesir yang sepertinya yukhalifu dinal Islam. Apa tradisinya? Tradisinya adalah Idul Nil. Id artinya hari raya. Nil arti sungai. Jadi masyarakat Mesir saat itu masih mempertahankan dan melestarikan tradisi jahiliyah. Namanya Idul Nil, hari raya sungai Nil. Nah, setiap hari raya ini dipilih satu anak gadis. Maaf, anak gadis ya, bukan nenek. Bukan yang sudah nikah janda tidak, tapi gadis, anak gadis. Ya, satu anak gadis diambil, lalu dipakaikan pakaian putih-putih, gaun pengantin putih-putih. Kemudian diletakkan di tepian sungai dan disembelih. Darahnya dituangkan ke sungai ini. Kalau bahasa kita sebagai apa itu? Nah, iya. Paham ya? Itu tradisi jahiliyah. Ini dilihat oleh sahabat Amr bin As. Beliau tanya, kenapa kalian lakukan ini? Apa jawab mereka? Negeri kami jauh dari laut. Negeri kami nggak pernah turun hujan. Negeri kami tanahnya tandus. Sumber air negeri kami cuma nantuk, itu apa? Sungai ini. Hujan kan nggak ada. Emang nggak ada hujan di Mesir. Saya 5 tahun di Mesir nggak ada hujan. Sampai kangen hujan kayak gimana gitu? Sekali. Hah? Sama sekali itu. Nggak ada hujan. Ya. Laut jauh. Kemudian tanahnya kering banget. Berbeda dengan tanah Indonesia, Jakarta. Ini kalau kita cocok dalamnya air. Ya. Maka jadinya tanah air. Tanah beli, air beli. Ya gitu ya. Di Mesir tanahnya ada, airnya kagak.
Nah, ini dipersembahkan kepada dewa penguasa sungai Nil. Tiap tahun darah anak gadis. Supaya apa? Supaya sungai Nil ini senang. Kalau senang, airnya terus apa? Mengalir, berlimpah. Kalau tidak, nanti dewa sungai Nil, penguasa sungai itu marah. Kalau marah, airnya diapain? Stop, kering. Mau dari mana kita? Dari minumnya, dari makannya, dari ini. Ya, oh begitu. Maka ini kami pertahankan. Karena tidak ada sumber air bagi kami kecuali sungai Nil. Lalu oleh Amr bin As, sang gubernur, dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan Khalifah, aku ingin melaporkan. Apa yang ingin melaporkan? Ingin melaporkan tradisi rakyat Mesir yang mereka lakukan sudah menyimpang dari ajaran Islam. Apa maksudnya? Boleh ceritakan bla. Maka aku minta kepada Tuan Khalifah, bagaimana solusinya supaya mereka menghentikan tradisi kesian. Tiap tahun anak perawan atau kalau habis, gimana anak perawan habis? Masa ada nenek? Tidak mungkin. Ya. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab tersenyum dan mengambil secari kertas. Dia tulis, dimasukkan ke dalam amplop, diberikan kepada gubernur Mesir. Wahai Amr bin As, berangkatlah kau ke Mesir. Sampai di sana, kau buang ini suratmu ke sungai Nil. Ke sungai, berangkat. Sampai di sungai, ya, akhirnya dikumpulkan masyarakat, kepala-kepala adat, kepala-kepala suku rakyat dikumpulkan. Apa kata gubernur Mesir Amr bin As? Baik sekalian umat Mesir, bangsa Mesir, rakyat Mesir, ya, mulai sekarang kalian tidak boleh lagi melakukan ritual Idul, ya, yang mengorbankan anak gadis. Bagaimana aku kekeringan begini? Enggak, ya, insya Allah ada solusi dari Tuan Khalifah. Saya baru saja menghadap dan beliau memberikan surat ini untuk dibuang ke sungai Nil. Lalu ditanya, itu surat isinya apa? Saya nggak paham. Ini surat tulisan siapa? Khalifah. Enggak, kami pengen tahu apa isinya. Karena mereka mendesak, akhirnya dibaca oleh Amr bin As. Apa tulisannya? Kepada sungai Nil, dari Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah SAW. Jika Anda mengalir karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau Anda mengalir karena keinginan Anda, maka Anda akan berhadapan dengan Umar bin Khattab. Tanda Umar bin Khattab. Coba lihat. Apa itu maksud itu? Kalau ngalir ya karena Allah, ngalir. Gak pakai darah-darah, ngalir aja. Kalau karena, tapi kalau kamu mengalir karena kemauanmu sendiri, keinginanmu sendiri, kamu akan berhadapan dengan Sayyidina Umar. Ya, baru dilempar. Sampai sekarang sungai ini nggak pernah apa, kering kagak, penuh kagak. Nggak ada cerita sungai ini pakai meluap, ya, bikin kota jadi apa? Banjir. Kayak sungai apa? Sungai Ciliwung. Kan begitu. Ya, enggak. Ya, sungai Nil itu sumber air orang Mesir. Luar biasa. Ya, mereka jaga. Ya, bahkan mereka nggak berani buang sampah. Kenapa? Kita minum dari situ, mandi dari situ, nggak berani. Ya, itulah kesadaran pribadi. Rakyat Indonesia jauh nggak sadar-sadar.
Mungkin karena biusnya kelamaan. Ya, bius apa nih? Bius total. Nggak, saudara-saudara. Rakyat Mesir nggak berani buang apa itu? Ya, wala buang sampah, wala buang kasur, wala buang duit. Ya, mereka jaga sungai Nil seperti mereka jaga anak-anak mereka. Sumber air ada dari sini. Ini masalah. Itulah yang terjadi. Akhirnya ketika itu sampai sekarang nggak lagi, maka Airun Nil dihapuskan, selesai. Itulah karomah daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Makhluk. Sungai Nil itu makhluk. Ya. Dan Umar bin Khattab juga makhluk. Gak perlu kita takut dengan apa? Dengan makhluk. Ya. Ini maksudnya. Jadi ini riwayat daripada anaknya Abdullah bin Amr bin As yang dimakamkan di Mesir. Ya, jadi kalau ke Mesir di antara ziarahnya ke makam sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya. Radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW arba'una khaslatan. Kata Nabi ada 40 perbuatan. Ya. A'laha mani'atul azmi. Yang paling tinggi dari 40 perbuatan tersebut, yang paling tinggi adalah mendermakan atau menyedekahkan seekor kambing untuk diperah susu dan dibagikan kepada siapa? Masyarakat. Ya, ada 40 amal kebaikan. Nabi nggak menyebut, tapi yang paling tinggi orang yang menyedekahkan seekor anak kambing, kemudian untuk diperah apanya? Susu dan dibagikan, ya, kepada masyarakat. Nah, ini amal yang teramat sangat mulia. Kenapa? Karena saat itu susu kambing menjadi sumber protein bagi rakyat saat itu. Nggak ada sumber protein selain daripada susu kambing. Ya. Maka siapa yang mau berbagi, bersedekah, maka itulah amalan yang terbaik. Ya. Di Israel ada 2 danau. Ada 2 apa? 2 danau. Ya. Yang pertama Danau Galilea. Kedua Danau Mayit atau Bahrul Mayit. Di mana 2 danau ini sumber airnya satu, yaitu dari Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan kemudian berpecah 2. Ada yang ke Danau Galilea, ada ke Danau Bahrul Mayit. Ya. Nah, keduanya memiliki satu sumber air dari Sungai Yordan, tapi kondisi keduanya berbeda jauh. Di mana di Danau Galilea ini sekitarnya tumbuh pohon-pohon subur, buah-buah, dan rakyatnya makmur. Sedangkan di Danau Bahrul Mayit tanahnya tandus, kering, ya, dan rakyatnya tak bermata pencaharian. Kok berbeda? Padahal sumbernya. Kenapa berbeda? Oh, dikarenakan kalau Danau Galilea itu airnya dialirkan ke sungai-sungai yang lainnya untuk irigasi, sehingga wilayah sekitar menjadi apa? Subur. Ya, masyarakatnya juga masyarakat yang pemurah, santun, baik, ya, mereka bersahaja, nggak kekurangan. Berbeda dengan apa? Bahrul Mayit, air yang masuk tertampung, nggak kemana-mana, sehingga kadar garamnya menjadi apa? Bertambah dan meningkat, sehingga nggak ada ikan yang hidup di danau itu. Tanah sekitar jadi ikut hangus, nggak bisa ditanam.
ya. Dan penduduknya pun sulit mencari mata pencarian. Gara-gara satu. Yang satu airnya diapain? Yang satu diem aja, ya, nggak dibagi-bagi. Akibatnya begitu, ya. Jadi tanah sudah kering. Nah itulah, ini sebenarnya Allah tampilkan di hadapan kita sebagai ibroh. Dan ini nyata, ini nyata, ya. Danau Galilea dengan danau Bahrul Bayt nyata ada. Kok seperti itu? Allah ingin buktikan kepada kita, siapa yang rajin berbagi, dia akan subur hidupnya, lapang hatinya, tenang pikirannya, dan berkah. Kalau dia mau berbagi. Kalau dia nggak berbagi, hidupnya akan kurus, sulit, bahkan stres. Kenapa? Takut banget takut miskin, takut ini, takut itu, macam-macam. Ya, ini yang terjadi. Ya. Sehingga justru yang tampak, yang rajin berbagi, hidupnya fresh, hidupnya senang. Ya, yang sulit berbagi justru hidupnya jadi sulit. Ya, enggak banget bisa menikmati apa? Kekayaan yang dimiliki. Nah inilah masalah hati. Ya, maka ini diantaranya nih, ya. Dari 40 amalan yang Nabi sampaikan kepada sahabat, yang paling utama menyedekahkan seekor anak kambing dan susunya dibagikan kepada masyarakat luas. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak kurang tapi sehat, segar semua. Ya. Artinya apa? Masyarakat bukan hanya perlu makan, tapi juga perlu protein, vitamin, dan lain sebagainya. Kasih mereka. Ya. Ini penting. Ya. Maka dari itu, ini amalan yang Nabi ajarkan kepada kita. Ya. Maka kalau suka ada tuh sebulan sekali posyandu, ya. Posyandu. Nah posyandu kan ada dua. Ada yang posyandu untuk melayani anak balita, ada orang lansia. Ya, aki-aki. Allah itu diperhatikan bagaimana gizi mereka, bagaimana protein mereka, supaya mereka bisa tumbuh. Ya, anak-anak itu juga begitu. Makanya Al-Quran mengisyaratkan, ya, kasihlah makan halalan thayyibah. Itu dua. Pertama, utamakan yang halal. Jangan kasih makan yang haram. Wala haram, wala syubhat. Pokoknya yang halal. Yang kedua yang thayyib, yang bervitamin, yang bergizi. Ya. Jangan sampai anak kita kena gizi buruk, kurang vitamin, ini itu segala macam. Ya berikan. Ya itu namanya thayyib. Ya. Makanya ada istilah 4 sehat, 6 sempurna. Ya. Jadi akhirnya ada halalan thayyibah. Harus ya makanan itu yang halal. Ya, karena sumbernya di situ. Ya. Meskipun bervitamin, berprotein, tapi haram, jadi penyakit. Jadi penyakit. Ya. Halal, biarkan sesuatu yang tidak bervitamin tapi halal, maka akan jadi apa? Akan jadi obat. Ya. Maka dari itu sekali lagi yang sekalian, ketika orang mengutamakan yang sehat, mengutamakan yang bervitamin, berprotein, tapi tidak memperhatikan kehalalan, justru ini menjadi bumerang. Vitamin yang dia harapkan menjadi apa? Virus dan bakteri. Dalam Islam, kalau kita memperhatikan, ya, bahwasanya tingkat kehalalan itu menentukan. Ya, contoh air, ini penelitian yang pernah saya sampaikan, the power of water, yang dilakukan oleh peneliti dari Jepang. Ya, dia meneliti ini air. Ya, nah air ini ketika dia akan minum, dipuji air itu. Air, kamu adalah makhluk Tuhan yang baik, yang banget bermanfaat, yang kita makhluk hidup semua memerlukanmu.
Jadilah kamu sumber mata air yang baik. Ya. Ketika dipuji, dianalisa, maka air akan membentuk molekul-molekul berwarna merah. Ketika masuk dalam tubuh kita, molekul itulah yang akan membasmi virus, bakteri yang ada dalam tubuh kita. Itu dengan sendirinya. Kenapa? Air itu makhluk. Ketika dipuji, dia merasa apa? Senang, bangga. Ya. Satu waktu air diambil, kemudian dihina, dicaci maki, ya, dikata-katain, air makhluk yang gak bermanfaat, yang gak ada gunanya, dia hamparkan, dibuang di mana-mana. Air kesel, ya. Maka dia akan membentuk molekul-molekul hitam, di mana molekul hitam itu akan menjadi santapan buat virus dan bakteri dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita minum air itu, virus menjadi apa? Subur, senang. Dikasih makan virus. Akhirnya muncullah penyakit-penyakit dalam diri kita. Sehingga orang Jepang itu pun paham, ternyata inilah ya dampak positif. Kenapa? Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada umatnya sebelum minum baca bismillah, setelah minum baca alhamdulillah. Efeknya luar biasa. Ya, kalau dipuji saja, air membentuk molekul-molekul perak. Ketika dibacakan bismillah, molekul-molekul emas. Apalagi dibaca Yasin 3 kali. Kapan lu? Di Sahabat 3 kali dibaca Yasin. Ya, makanya ulama-ulama kita begitu. Mana? Ambil air sini, bacain Fatihah, Fatihah dibacain. Ya, diniatkan, minum itu. Kita yakin insya Allah, ya, bertawassul kepada Allah melalui Quran dan juga air. Tawassul supaya kita baca ini masuk ke dalam air dan masuk ke dalam apa? Tubuh kita. Maka molekul-molekul perak atau emas itu akan menghantam virus bakteri yang apa? Ada dalam diri kita. Nggak sadar, sedikit demi sedikit tubuh kita pulih. Setiap kali minum bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali minum bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali minum bismillah. Ya Allah. Ya. Itu kalimat bismillah lebih mulia dari seluruh pujian. Kita puji air, makhluk begini, makhluk begini, makhluk begini. Dengan bismillah lebih hebat bacaan apa? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Gak ada kata yang lebih tinggi daripada menyebut nama Allah. Ya. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW ketika dalam keadaan genting, di mana seorang daksul menghunuskan pedang, dia cabut pedang, Nabi dalam keadaan bersandar di pohon nyantai, lagi santai. Datang seorang daksul Arab yang belum Islam, ya, preman, ya, dia tusukkan pedangnya di leher Nabi. Ya, sekali libas putus ke leher. Ya Muhammad, siapa yang tolong engkau dari pedangku ini? Leher, berapa aja? Ya, Nabi cuma satu kata, Allah. Segitu Pak. Satu kata, Allah. Siapa yang menolong engkau dari pedangku ini? Nabi katakan Allah. Gemetar pedang. Saking kencangnya gemetarnya pedangnya apa? Lemes. Diambil sama Nabi, diletakkan di leher Rasul. Sekarang siapa tolong engkau? Lah, nggak ada. Kalau engkau tidak tolong, aku akan mati di pedang. Yaudah, ambil pedang ini, pulang. Ya. Dan saya katakan saya nggak mau pulang, tapi saya ingin tahu kalimat apa yang kau ucapkan. Kau begitu hebat, menggetarkan tubuh. Itulah Tuhan. Itulah yang aku ajak kepada kalian untuk beriman kepada Allah. Benar iya. Maka tersebut mengucap 2 kalimat beriman kepada Allah. Begitu hebat getaran ini. Ya.
Makanya secara tidak sadar, ya, nyaman sekarang hati kita itu udah diikat oleh Allah. Udah diapain? Diikat, ya, satu dengan yang lain. Pengen kita tinggalkan yang majelis gak bisa, udah diikat oleh Allah, ya, dipanggil oleh Allah, ditarik oleh Allah. Untuk apa? Ya, nah ini kalau kita udah jadi anggota tetap begitu, ya. Ini kelasnya kelas recehan. Kelas apa? Recehan. Kok begitu? Ya, ada kelas yang lebih hebat lagi. Ya, ini kan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu para habaib bikin apa? Maulid. Ada yang di luar Batam, di Kampung Bandan, di Kuitang, di Condet, di Bogor, di Surabaya, di Bangil, di Jember, di mana-mana habaib bikin. Tapi yang hebat, yang saya salut, mereka kompak datang ke tempat maulid itu. Datang ke tempat maulid itu. Ya, padahal berapa duit mereka harus keluarkan ongkos? Berapa duit harus keluarkan ongkos? Yang rumahnya di Surabaya datang ke Jakarta, kudu ada hotel, bawa pakaian, makan, ongkos. Mereka nggak pikirin itu. Kenapa? Ikatan. Mereka udah diikat pada Allah. Ya. Makanya ya itu tadi terkadang suka apa ya? Dengan maulidnya para habaib, dengan maulidnya orang-orang kita yang sudah mengundang kiai anu, ulama anu, mubalik anu. Kalau nggak dikasih sekian, nggak mau datang. Allah Akbar. Ya. Mereka tak begitu sih. Datang. Kenapa? Panggilan. Ya. Makanya kalau yang ngetop begitu, yang kudu pakai beberapa puluh juta udah tinggalin. Ngapain? Dia ngasih anak miskin, anak yatim, lebih bermanfaat. Ya. Saya nggak kepengen banget yang begitu-begituan. Ya. Kenapa? Mereka akan datang ketika dipanggil. Kalau dipanggil, enggak. Itu habaib enggak begitu. Mereka punya kumpulan juga begitu. Ya. Yang mereka jaga satu, silaturahmi. Ya. Ketika kita datang, mereka bakal datang ke tempat kita. Begitu. Kemudian ada lagi kelasnya di bawah itu ada. Ya, mungkin yang mengenal majelis Nurul Mustafa, majelis salawat yang muter. Di mana itu majelis ada? Jawabannya ngikut. Coba lihat. Di mana ada ngikut? Berdesak-desakan, mereka siap. Parkir begitu jauh, mereka siap. Kehujanan, mereka siap. Apa sih diharapkan? Kagak. Dapat makan kagak, dapat duit kagak. Coba lihat. Apa yang diharapkan? Mereka sudah diikat oleh Allah, nggak bisa meninggalkan. Majelis Nurul Mustafa itu luar biasa. Salut saya dengan jamaahnya. Apa sih yang mereka harapkan? Apa sih? Yang dibaca apa? Salawat, udah selesai. Itu doang. Ya. Kalau orang yang belum diikat, ngomongan orangnya kesana. Sampai jam 12 malam, sampai kehujanan. Kalau orang belum terikat, pikirannya begitu banget. Bukan. Karena ikatan itu yang mahal. Ya. Nah, ini masalah kami. Jadi malam ini selesai taklim ini, majelis saya di daerah Menteng Wadas ini mengadakan mengundang majelis salawat Nurul Mustafa. Ya, itu akan tentu ribuan. Ya, artinya apa? Kalau memang
Nama ini ada yang pengen hadir, silakan. Ya, dekat Masjid Al-Mujahidin. Ya, ya dekat situ. Ya, nggak jauh dari situ. Ya, sekitar situ. Ya, ini. Ya, diadakan di musola, di jalan, gang kiri jalan ini. Ya, di gang kiri jalan. Ya. Jadi di musola namanya musola Darul Khair. Musola Darul Khair. Ya, pimpinan Ustaz Haji Muhammad Yusuf atau Bapak Yusuf. Ya, ini malam. Ya, jadi selepas sholat Isya. Ya, itu jamannya muda. Ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mereka mau. Ya, pun kalau turun hujan mereka nggak bergerak. Terus, ya, dulu di Jalan Minangkabau 1000. Ya, diadakan tutup ya. Ya, itu luar biasa. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Karena diikat. Diikat. Siapa yang mengikat? Allah. Ya. Kalau belum diikat, mau ngapain? Ya, mending mau tidur kawan. Nah itu masalah. Nah begitu juga kita. Kenapa kita mau datang ke majelis kita ini? Karena kita diikat. Ya. Kalau sudah diikat, kayaknya berat untuk meninggalkan. Kayaknya sayang untuk tidak hadir. Tuh, kenapa udah diikat? Kalau yang belum diikat itu bebas aja. Mau datang mau kagak bebas, gak ada tanggung jawab. Ya. Jadi ikatan ini yang mahal. Ya, yang sebenarnya silaturahim. Itu diikat silaturahim. Ya, ini masalah hadirin. Nah, jadi Nabi menyampaikan di antara amal-amal kebaikan bagaimana kita bisa berbagi kepada orang yang orang itu sedang memerlukan. Saat itu yang diperlukan susu kambing. Maka yang paling mulia sedekah adalah susu kambing. Karena yang sedang diperlukan saat ini. Ya, tergantung apa yang diperlukan saat itu. Ya, ma min amalin ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa maqulha illa adkhalahu jannah. Siapa orang yang mengamalkan amal-amal kebaikan, enggak ada yang diharapkan kecuali ridha Allah, mengharapkan pahalanya Allah, melainkan Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal-amalan yang kita kerjakan, kita yakin ini amal kebaikan, Allah senang, Allah ridha, kita kerjakan, Allah bakal masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya tidak ada satu amalan yang berat untuk kita kerjakan melainkan kita sudah terikat. Ya. Tahajud perlu terikat, enteng. Salat duha udah terikat, enteng. Sedekah udah terikat, enteng. Ikatan ini yang mahal. Ya. Kalau belum ada ikatan sama sekali terasa berat. Semuanya akan terasa berat. Semuanya akan terasa berat. Lihat bagaimana orang tua, ya, anaknya minta bayaran, nih, jajan, nih, beli buku, nih, pakaian, nih. Kenapa orang tua begitu baik sama anak? Bukan baik, ikatan. Karena anak itu anak orang. Gitu, tidak mungkin. Karena anak dia ada ikatan di sini. Ya, dikasih. Ya, Pak buat ini, Pak buat ini, Pak itu. Bini minta beli gelang, nih, antik, nih. Bini juga bini orang. Ya, ini contoh. Kenapa ikatan? Ya, orang akan bisa berbuat kebaikan semaksimal mungkin ketika ada apa? Ikatan. Ya, kalau nggak ada ikatan nggak bisa. Ya, maka sadar ataupun tidak, jamaah sudah diikat oleh Allah. Ya, dengan tali silaturahim di Masjid Jami' Nurul Jihad. Udah keikat. Ya, tolong jangan sampai ikatan ini apa? Lepas. Ya, jangan sampai ikatan ini lepas. Ya, yang jelas Allah tidak akan melepas ikatan ini kecuali kita sendiri yang apa? Yang melepas. Kita lepas kita buka. Ya, ingat begitu kita lepas, begitu kita buka, maka Allah tutup pintu-pintu kebaikan buat kita. Sehingga nggak ada kebaikan yang kita tertarik. Pengajian anu enggak, kan capek. Pengajian anu enggak, taklim ini enggak. Bukan enggak, lantaran Allah baik. Tutup.
Kenapa? Allah ikat, dilepas. Ya, begitu dia lepas, maka semua pintu-pintu kebaikan Allah tutup. Yang pada akhirnya nggak ada betahnya duduk di ta'lim, nggak ada senangnya diajak ngaji, nggak ada. Ya, itu terjadi. Makanya ketika sudah Allah ikat ini, jangan kita upayakan untuk diapain? Dilepas. Kita bersyukur. Ya, justru ikatan ini semakin kuat, semakin kita cari lagi tempatnya mana. Oh, di ta'lim ini, oh di masjid ini, oh di mushola ini, kita datang itu supaya ikatan itu lebih apa? Lebih kuat lagi. Ya, akhirnya yang namanya ikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karenanya di dalam Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, wa'tasimu bihablillah. Ya, dengan tali Allah tuh diikat dengan tali. Ya, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Kalau udah diikat, jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu putus. Ya, jaga ikatan itu, jaga ikatan itu. Ya, kita katakan yang mengikat kita adalah Allah. Tapi kalau kita berupaya untuk melepaskannya, Allah lepaskan. Tapi akan sulit untuk bisa kita bergabung. Yang ada kita malu ketemu kawan kita di ta'lim, ya, menghindar, seperti itu. Kenapa? Kan ikatan itu kita lepas. Ya, maka ketika ikat itu ada, jaga. Ya, pertahankan. Kalau bisa ditambah, tambah kuat, tambah ta'lim, tambah kuat, tambah rajin. Mana manis lagi? Ya, ikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaatnya. Allah pelihara iman Islam kita dari akhir, dan Allah berikan kita semua dalam keadaan husnul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.